Militer Israel meradang seusai film dokumenter tentang kehancuran di tepi barat raih Piala Oscar 2025. Seperti diketahui, film berjudul No Other Land itu dinobatkan sebagai film dokumenter terbaik di ajang Academy Awards 2025 di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 2 Maret 2025. Menanggapi kemenangan film tersebut, militer Israel membalasnya lewat cuitan X sehari seusai piala itu diterima. Dikutip dari Tribun News lewat akun X IDF, terlihat 4 foto yang diedit menggunakan template nominasi ala Oscar. Dalam unggahannya, IDF menuliskan kategori-kategori yang ada di Oscar 2025 untuk mengejek warga Gaza, UNRWA, dan Iran. Terlihat IDF menyematkan kategori desain produk terbaik pada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Kemudian IDF menobatkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai sutradara terbaik dalam membangun proksi teroris. Sedangkan kategori sinematografi terbaik diduduki oleh Al Jazeera dan kru kameranya. Dan yang terakhir, Israel menobatkan militan Palestina yang menyamar menjadi warga sipil sebagai aktor terbaik. Sejumlah wilayah di tepi barat diserbu oleh pasukan Israel pada Selasa 4 Maret 2025. Tentara Zionis IDF bahkan memaksa para penduduk Palestina untuk mengevakuasi diri dan menyita kendaraan mereka. Dilaporkan, seorang pemuda juga ditembak mati di dekat Nablus. Dikutip dari Al-Mayadin, di kota Beit Umar, IDF melakukan penyerbuan dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke pemukiman. Sementara itu, tentara Zionis juga mengusir para pengungsi Camp Nur Shams di Tulkarem saat waktu buka puasa tiba. Sehingga sejumlah orang tak dapat menikmati buka puasa di rumah mereka. Pasukan Israel juga kedapatan mendirikan sejumlah pos pemeriksaan militer di tepi barat. Pihaknya turut menahan ratusan kendaraan warga Palestina dan menyebabkan penundaan saat sejumlah orang hendak pulang ke rumah mereka. Israel melayangkan ancaman pada Hamas selesai menolak usulan utusan Amerika Serikat terkait perpanjangan gencatan senjata sementara. Seperti diketahui, Hamas menolak untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata di Gaza. Pasalnya, Hamas lebih menginginkan diberlakukannya fase kedua kesepakatan itu. Dikutip dari Tribun News, para pejabat Israel memperkirakan bahwa jika tak ada kesepakatan yang dicapai, IDF akan kembali berperang di Gaza. Israel juga digadang tengah bersiap meningkatkan serangannya. Setelah menghentikan bantuan kemanusiaan, Israel disebut bersiap untuk memutus aliran air dan listrik ke jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel Katz lantas menanggapi permintaan mediator untuk memberi tambahan hari demi negosiasi. Jika Hamas tak segera membebaskan sandera, maka Katz mengancam bahwa gerbang neraka akan terbuka. Badan Keamanan Israel Shin Bet mengakui kegagalannya dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam laporan internalnya, Shin Bet mengaku gagal membaca tanda-tanda yang mengindikasikan serangan besar Hamas. Keyakinan mereka bahwa Hamas tak menginginkan perang habis-habisan pun keliru. Dikutip dari Tribun News Rabu 5 Maret 2025, serangan yang dikenal dengan nama Operasi Banjir Al-Aqsa itu menyebabkan lebih dari 1.200 orang Israel tewas. Lebih dari 250 lainnya tercatat menjadi sandera Hamas di Gaza. Shin Bet seolah menyesal mengambil langkah yang salah hingga membuat perang pecah. Kegagalan Shin Bet itu membuat pimpinannya Ronen Bar merasa sangat menyesal. Ia mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan ini. Pasukan Israel kembali melakukan serangan di Lebanon, tepatnya di wilayah Tira. Dilaporkan pesawat tak berawak Israel itu melesatkan serangan pada Selasa 4 Maret 2025. Militer Zionis IDF mengklaim serangan itu menewaskan seorang komandan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Haidar Hassem, komandan yang bertanggung jawab atas pasukan angkatan laut di pasukan elit Radwan, tewas dalam serangan tersebut. Diungkap IDF, Haidar Hassem terlibat dalam upaya penyelundupan senjata untuk Hizbullah via laut. Ia juga dituding merencanakan serangan laut terhadap Israel. Militer Israel menegaskan aktivitas Hassem merupakan ancaman bagi negara Israel dan warganya.
Sebelumnya, media Lebanon mengungkap bahwa serangan Israel mengenai sebuah kendaraan dan menewaskan 1 orang. Pihaknya turut menerbitkan potret sebuah mobil yang hangus terbakar. Houthi Yaman mengumumkan keberhasilannya dalam menjatuhkan pesawat tak berawak milik Amerika Serikat. Diketahui, drone yang ditaklukkan Houthi itu berjenis MQ-9 Reaper. Drone tersebut ditembak jatuh lantaran dinilai melanggar wilayah udara negara Yaman dan melakukan misi permusuhan. Dikutip dari Tribun News, ini merupakan drone MQ-9 Reaper ke-15 yang berhasil ditembak Houthi. Pesawat nirawak tersebut diketahui berharga sekira $30 juta atau sekira 495 miliar rupiah. Salah satu drone termahal di dunia tersebut kerap menjadi sasaran Houthi. Militan Yaman itu pun turut membagikan detik-detik saat pesawat nirawak itu terjatuh. Houthi mengklaim menyasar drone tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara buatan dalam negeri. Israel telah mengajukan syarat untuk melanjutkan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata. Diketahui, Israel meminta Hamas untuk menyetujui demilitarisasi jalur Gaza. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dalam sebuah konferensi pers pada Selasa, 4 Maret 2025. Disebutkan Israel hanya akan melanjutkan gencatan senjata jika Hamas menyetujui pengurangan kekuatan militer dan penyerahan sandera. Dikutip dari Tribun News, Israel menuntut agar Hamas melakukan demilitarisasi Gaza sebagai langkah awal menuju pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata. Sa'ar juga menekankan bahwa kesepakatan akan dilanjutkan segera setelah Hamas memenuhi syarat tersebut. Namun permintaan ini mendapat penolakan keras dari Hamas. Militan Palestina itu menegaskan bahwa pelucutan senjata merupakan garis merah dan tidak bisa diterima oleh kelompok perlawanan Palestina. Menurut Hamas, gencatan senjata yang dilakukan harus mencakup penghentian perang secara permanen. Selain itu, pasukan Israel juga harus ditarik mundur dari Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.